Welcome to Yokohama F. Marinos. Welcome to J-League Sandy Walsh. San. Video ini video kedua tentang Yokohama F. Marinos. Teman-teman yang belum sempat nonton video sebelumnya, silahkan nonton dulu volume 1 tentang sejarah Yokohama F. Marinos dan juga pelatih baru. Untuk video kali ini, aku pengen jelasin keadaan tim Yokohama F. Marinos sekarang dan pemain-pemain Yokohama F. Marinos yang bakal jadi saingannya Sandy Walsh untuk merebut kursi starter. Langsung aja ya. Yang pertama, mari kita lihat hasil tahun 2024. Kita harus paham yuk keadaan Yokohama F. Marinos sekarang nih. Marinos berakhir dengan peringkat 9 musim lalu dan meraih 52 poin dalam 38 laga ya. Dan 15 kali menang, 7 kali seri, 16 kali kalah. Dan seperti aku jelasin di video sebelumnya, Yokohama F. Marinos itu biasanya ya bersaing di peringkat yang lebih atas. Minimal top 5 lah biasanya, masuk ke top 5. Tapi tahun lalu peringkat 9. Musim lalu adalah musim yang sangat mengecewakan bagi fans Yokohama F. Marinos. Mari kita lihat data lebih detail lagi. Selisih gol, kalau lihat dari jumlah gol 61. Tapi jumlah kebobolan 62. Jadinya selisih gol jadi -1. Juara musim lalu, kita banding ini. Juara musim lalu adalah Vissel Kobe, selisih gol plus 25. Jumlah gol 61. Ini malah lebih banyaknya Marinos daripada Vissel Kobe, tapi kebobolan hanya 36. Juara 2, Sanfrecce Hiroshima. Selisih gol plus 29. Jumlah gol 72, banyak banget. Kebobolan hanya 43. Secara data, jumlah gol Yokohama F. Marinos adalah peringkat 4. Lumayan banyak lah, masuk top 5 lah. Tapi kalau kebobolan peringkat 17. Tim-tim yang jumlah kebobolannya lebih banyak daripada Yokohama F. Marinos, ada 3 tim, semuanya degradasi. Maka, PR buat Yokohama F. Marinos tahun ini sudah sangat jelas, harus mengurangi jumlah kebobolan. Itu tugas Holland, pelatih baru. Jadi langsung dia ubah formasi dari 4-3-3, itu musim lalu, ke 3-4-3. Dan ini situasional, tapi kadang-kadang jadi 5-4-1. Pokoknya Holland pakai 3 center back. Itu yang perubahan signifikan dibanding musim lalu. Berikutnya, mari kita lihat pemain-pemain Yokohama F. Marinos. Yang pertama, Kapten Yokohama F. Marinos, Takuya Kida. Sering disebut jantung atau jiwanya Yokohama F. Marinos karena fighting spirit yang luar biasa dan juga loyalitas terhadap tim. Biasanya dia main di central midfielder atau defensive midfielder, tapi musim lalu sempat main di center back juga karena banyak yang cedera. Musim lalu main 25 pertandingan dari 38 pertandingan. Jumlah menitnya 2090 menit. Oke, sekarang mari kita lihat defender. Tapi sebelumnya, 2 pemain center back starter musim lalu sudah pindah ke tim lain. Satunya Hatanaka yang sudah transfer ke Cerezo Osaka. Satunya lagi orang Brazil Eduardo ke Vivaren Nagasaki. Terus Marinos mendatangkan 2 pemain baru untuk center back selain Sandy Walsh. Yang pertama, Jason Quiñones, orang Kolombia, 185 cm, berat badannya 82 kg. Badannya gede, kuat nih, center back sejati kayaknya. Dan kemarin ada pertandingan AFC Champions League, dan dia menjadi starter di tengah dari 3 center back. Kemungkinan besar untuk kedepannya juga dia yang memposisikan tengah dari 3 center back. Dan yang kedua, Thomas Jokden, orang Australia, 182 cm, berat badannya 73 kg. Dan dia transfer dari Arbrecht Niigata musim lalu dan punya fisik yang sangat bagus, lari cepat, bisa loncat tinggi dan kuat duel. Nah, salah satu ciri khasnya adalah dia itu kidal. Dan dia itu pintar tendang, shooting juga gitu. Pelatih pun berharap Dan main di kiri dari 3 center back. Tapi sayangnya
dan sudah cedera waktu preseason match, training match, bakal absen 1-2 bulan menurut rilis dari Yokohama F. Marinos. Oke, itu dua pemain center back yang baru gabung ke Yokohama F. Marinos selain Sandy Walsh. Mari kita lihat center back lainnya. Reno Noguchi, lahir 2006, sangat muda, berbakat. Tahun ini promosi dari Yokohama F. Marinos Youth Team. Dan calon bintang, tapi sayang sekali, dia juga cedera bagian hamstrings. Dan bakal absen 5 bulan menurut rilisnya. Nah, setelah ada rilis 5 bulan absen Reno Noguchi ini, kayaknya berat banget nih cederanya. Langsung Yokohama F. Marinos bergerak untuk dapat Sandy Walsh. Semoga lekas sembuh ya Reno. Tapi itulah faktanya. Dan sama Reno, yang Yokohama F. Marinos sendiri berharap mereka jadi starter, itu dua-duanya cedera dan bakal lama recovery-nya. Satu lagi ada center back, Taiki Watanabe. Lahir 99, 180 cm, 78 kg. Musim lalu dia main 20 pertandingan, jumlahnya 1113 menit dia main untuk Yokohama F. Marinos. Kemungkinan besar Sandy Walsh bakal rebutan posisi center back dengan pemain ini. Kakinya kidal, left foot. Jadi kemarin di FC Champions League dia yang main kiri dari 3 center back. Lalu ada Ken Matsubara, lahir 93, 180 cm, berat badannya 77 kg. Usianya hampir sama dengan Sandy Walsh, mantan pemain timnas. Dia pernah masuk ke timnas Jepang. Musim lalu main 29 pertandingan, jumlah menitnya 2.413 menit. Dan itu kedua terbanyak di tim Yokohama F. Marinos musim lalu. Kemarin di AFC Champions League dia yang main kanan dari 3 center back, tapi dia sendiri pemain side back sebenarnya. Jadi kemungkinan besar nih kalau Sandy Walsh bisa main di center back, dia geser ke wing back atau mungkin wing back kiri atau kanan. Jadi kemarin di AFC Champions League pertandingannya 3 center back adalah dari Watanabe Taiki, Quinones, sama Ken Matsubara. Kira-kira mereka yang bakal menjadi saingan Sandy Walsh untuk 3 center back. Selanjutnya mari kita lihat pemain-pemain kunci Yokohama F. Marinos. Yang pertama, Ryo Miyaichi. Mungkin ada yang ingat dulu dia pernah join ke Arsenal waktu masih muda. Dia sempat cedera ACL lutut sejumlah 4 kali, kanan dan kiri dua-duanya. Tapi masih main sebagai profesional sampai sekarang. Musim ini Miyaichi bakal main di wingback kanan. Selama training match selalu dia main di situ. Kecepatannya masih sangat tinggi dan pemain yang sangat cerdas. Kalau Sandy main di center back kanan, berarti mereka bakal kerjasama untuk sisi kanan. Dan ada juga Brazilian Trio untuk attacker. Brazilian Trio yang memimpin serangan tim ini Yokohama F. Marinos. Yang pertama, one and only Anderson Lopez. Musim lalu main 37 pertandingan dari 38 pertandingan. Waktu mainnya juga jumlah menit 3.153 menit dia main di Yokohama F. Marinos. Luar biasa. Cetak 24 gol dan menjadi top scorer J-League 2024. Ada juga winger kanan Elber yang sangat teknikal, kuat, dan cepat. Dia yang membuat kesempatan gol, dia yang centering, Anderson Lopez yang golin gitu. Biasanya ada seperti itu formasinya. Dan ada juga winger kiri Jan Mateus. Kidal dan sangat bagus shooting accuracy-nya. Pertandingan AFC Champions League kemarin juga dia cetak gol satu-satunya di pertandingan itu. Selain itu juga, masih banyak sebenarnya untuk sayap atau wingback. Ada Katsuya Nagato, Kenta Inoue, dan mereka berdua menjadi starter untuk AFC Champions League pertandingan kemarin. Ada juga Ren Kato sama Toichi Suzuki. Nah, mereka berdua itu calon timnas. Soalnya U21, U17 mereka itu di timnas.
Dan wingback itu lebih banyak lagi yang bisa jadi attacker, bisa jadi defender. Terus pokoknya kalau mau merebut posisi wingback yang kanan kiri cuma satu berarti jumlahnya 2, Sandy Walsh bakal berat juga sih untuk bersaing di winger. Makanya mungkin Yokohama F. Marinos berharap Sandy Walsh tuh main untuk center back. Sekian pemain kunci dan rekan tim Sandy Walsh Yokohama F. Marinos. Teman-teman Indonesia pasti semuanya berharap kan Sandy Walsh main sebagai starter, tapi saingannya juga sangat ketat dan berat ya. Tapi Marinos sendiri sekarang sangat butuh center back yang berpengalaman seperti Sandy Walsh gara-gara dua starter center back musim lalu dua-duanya sudah keluar transfer, dan 2 center back yang calon starter itu dua-duanya cedera dan bakal lama sembuhnya. Dan semoga Sandy Walsh bisa menjadi starter dan bisa memimpin tim ke kemenangan. Sekian, terima kasih untuk video ini. Udah nonton, jangan lupa share, subscribe, atau komen, dan like. Supaya, jangan lupa nyalakan notifikasi juga supaya kalian tahu kalau ada video baru langsung ada notifikasi ke kalian. Untuk kedepannya, aku mau review kalau Sandy Walsh main di Yokohama F. Marinos. Nanti aku bakal review pertandingan, atau kalau info-info dari berita-berita Jepang, aku bakal masukin ke video ini. Jadi jangan lupa subscribe channel aku Hiroaki Kato ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Sandy Walsh, sukses!